Maaf Bu, iya saya juga pakai Windows, jadi Windows Teams, Oh, jadi nggak ada Bu untuk Gita Ini udah sudah tuh Bu Gita merekod tuh. ya? Bu Gita sudah merekod ya ini ya? Bu Gita mana ya Bu Gita? Gita Muspiroh ini siapa? Bu Gita. Bu Gita? Iya, Bu. Bu Gita bisa merekod ya ini ya? Iya, tadi saya coba klik aja, Bu. Oh iya, Tapi ya, nanti sudah. tapi nggak tahu. Jadi kita bergantung pada Bu Gita ya nanti ya untuk rekamannya ya. Nanti biasanya setelah ini ada transkripsinya begitu nggak Bu Siska ya? Gimana ya? Betul Bu, ditunggu setengah jam paling baru keluar. Kalau itu takut saya nggak ngerti, Bu. Di stop aja berarti ya? Apa Ya. gimana? Oh, nggak usah. Nggak apa-apa Bu, nanti ada transkripsinya langsung itu. Munculnya Langsung di laptop kok, atau setengah di jam laptopnya paling. ya? Di laptopnya ya? Oh, Iya betul, di kolom chat nanti keluar sendiri. Oh, di kolom chatnya, iya. 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 Nanti di kolom chat ya, nanti minta bantuan Bu Siska kalau tidak paham. Iya, Ya. siap Bu. Terima kasih ya Bu Gita. Ini soalnya untuk saya sendiri belum ada akses untuk sebetulnya sudah diberikan akses, tetapi mungkin karena pengajarnya banyak sekali dan akun yang diberikan itu dibatasi. Nah, kebetulan saya tidak termasuk dalam kuota tersebut, jadi belum bisa merekod begitu ya. Baik, kita mulai dulu dari Bu Yayang ya. Silakan Bu Yayang presentasi dulu untuk proposalnya. Baik Ibu, untuk sebelumnya harus ditampilkan ya Ibu. Betul, betul. Masih cari cara buat nampilinnya Bu. Ini tinggal ada tanda panah itu loh. Ada tanda panah ke atas, ada klik share screen. Lalu dibuka filenya. Share screen. Nah, file Word-nya kemudian ditampilkan. Sebetulnya ini fiturnya hampir sama sih dengan Meet dan lain sebagainya. Kalau Bapak Ibu sudah biasa menggunakan, insya Allah bisa. Masih nyari Bu. Filenya. Ada tanda panah ke atas, kotak tanda panah ke atas. Iya Bu, tapi di filenya saya nggak kebaca file tugasnya. Nah ini loh, kelihatan nggak ini ada tanda panah yang di sini, yang saya klik. Nah, itu. Nah, ini saya klik stop present ya. Tanda panah. Set. Dokumen. Bu, mohon maaf, mungkin dari mahasiswa yang lain dulu, karena saya baru cari cara untuk nge-share filenya. Oh, baik. Karena di laptopnya nggak kebaca, Bu. Oke, baik. Mungkin dari siapa dulu ya yang sudah bisa? Bu Wulan? Kemarin yang presentasi sepertinya Bu Diah sudah ya? izin Bu, saya bisa nanti saja tidak Bu, karena masih mengajar Ibu. Oke, baik. Ya, terima kasih Bu.
Diah kemarin sudah presentasi kok ya, sepertinya ya. Iya, saya sudah presentasi, Bu. Sudah. Oke, Bu Diah sudah sama Bu siapa ya kemarin ya yang sudah ya? Siva, Ibu. Oh iya, Bu Siva ya. Oke, Bu Siva dan Bu Diah sudah. Berarti yang belum ini ada Bu Yayang, Bu Wulan, Bu Sutiana, Bu Nurul, Bu Yanti. Bu Siska sudah belum ya kemarin ya? Sudah kayaknya ya Bu Siska ya? Sudah presentasi ya Bu Siska ya? Oh belum? Oh ya, oke, nanti saja. Oke, mungkin Bu Nurul dulu. Baik, Bu, saya dulu, nggih. Oke, silahkan. Nanti sama saja akan presentasi kok. Iya. Silahkan. Sudah tampil ya, Bu? Nggih, sudah. Nggih, minta tolong dibesarkan sedikit, Ibu. Karena apa? Karena pakai AI ini tadi lebih. Harusnya pakai apa kalau boleh lebih tinggi? Sudah, Bu. Topik itu orang. Ya, sudah, silahkan bisa dimulai, Bu. Ya. Ibu, ini saya penelitiannya menggunakan ini PTK. Itu biasanya saya sekali profit itu antara 1,5 sampai 2 juta. Gokil ya, Pak siarannya. Cecep, minta tolong di mute. Nggih, sudah. Sudah. Silahkan, Bu. Ini tuh judulnya upaya meningkatkan hasil belajar matematika melalui media konkret pada murid kelas 1. Bu Yayang, jangan presentasi dulu ya. Jangan diklik present dulu. Ini masih Bu Nurul yang presentasi, nanti gantian nggih. Oh iya Ibu, mohon maaf sebelumnya. Saya ternyata tidak. Nggih, silahkan. Judulnya upaya meningkatkan hasil belajar matematika melalui media konkret pada murid kelas 1 di SDN Gedung Gajah 01. Mungkin muridnya bisa diganti siswa atau peserta didik ya. Kalau istilah murid itu lama sekali. Kemudian ini saya kurang Ganti siswa ya. media benda konkret ya. Oke, silahkan dilanjutkan. Di bab satunya yang pertama latar belakang ini menjelaskan matematika itu pelajaran pengembangan belajar menghitung. Terus ada keterangan memahami ide, terus mempelajari konsep matematika melibatkan ide-ide abstrak. Kemudian ini mengambilnya dari jurnalnya Syah. Ini diketahui banyak murid yang mengalami kesulitan belajar pada materi bilangan bulat. Kesulitannya yaitu membedakan penjumlahan dan pengurangan. Oke, kemudian Untuk mengatasi untuk ini mengatasi masalah tersebut menggunakan benda konkret untuk ini menjelaskan tentang penjumlahan dan pengurangan yang di atas angka 10, pengurangan 1 sampai 20.
menggunakan benda konkret itu agar mudah diingat dan mudah dimengerti oleh siswa. Kemudian rumusan masalahnya bagaimana peningkatan hasil belajar matematika siswa kelas 1 siswa kelas 1 SDN Kedung 1 setelah proses pembelajaran menggunakan media print. Tujuannya yaitu untuk mengukur peningkatan hasil belajar siswa kelas 1 setelah proses pembelajaran menggunakan media konkret. Manfaat penelitiannya, yang pertama manfaat teoritisnya, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam perkembangan ilmu pendidikan dasar, khususnya mengenai efektivitas pemanfaatan media konkret untuk menjembatani konsep berpikir abstrak ke konkret dalam pembelajaran matematika di kelas rendah. Manfaat praktisnya yaitu diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi berbagai pihak, di antara lain yaitu murid, siswa kelas 1 untuk membantu mengatasi kesulitan dalam memahami simbol operasi hitung, mempermudah penguasaan konsep nilai tempat secara bermakna, serta meningkatkan motivasi dan hasil belajar melalui visualisasi yang menyenangkan. Kemudian bagi guru dapat menjadi alternatif media pembelajaran inovatif yang mudah dibuat untuk meningkatkan kompetensi profesional dalam mengemas materi abstrak menjadi konkret di kelas rendah. Sementara bagi sekolah, yaitu dapat memberikan sumbangan pemikiran serta rekomendasi strategi pembelajaran yang efektif untuk mendorong terciptanya inovasi pembelajaran dan meningkatkan mutu pendidikan secara keseluruhan. Yang kedua, tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu pembelajaran matematika, pengertian pembelajaran matematika. Pendidikan dasar pada seluruh bidang pengajaran. Kemudian ilmu matematika berfungsi untuk mengembangkan kemampuan komunikasi dengan menggunakan bilangan dan simbol, serta ketajaman penalaran yang dapat membantu menjelaskan dan menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Matematika memiliki ciri utama berupa penalaran deduktif, yaitu suatu kebenaran sebagai suatu konsep pernyataan yang diperoleh dari sesuatu yang logis dari kebenaran sebelumnya, sehingga berkaitan antara satu konsep dengan konsep lainnya, atau dengan kata lain matematika sesuatu yang bersifat konsisten. Yang kedua, media konkret. Media konkret itu alat bantu berupa objek fisik atau benda nyata yang dapat disentuh, dilihat, dan dimanipulasi secara langsung. Media ini berfungsi membantu siswa memahami konsep abstrak dengan menghadirkan pengalaman belajar visual, sensori, dan kinestetik. Ini saya ambil dari jurnalnya Agraruri. Menjadi media konkret, pembelajaran menggunakan media konkret ini menjadi lebih realistis agar lebih mudah dipahami melalui pengalaman langsung dan lebih menarik minat siswa untuk belajar matematika. Yang ketiga,
metode penelitiannya. Yang pertama, jenis penelitian menggunakan metode penelitian tindakan kelas yang diambil, ini salah nih, belum saya ganti. Ya, di sini menggunakan 2 siklus. Siklus 1 sama ada perencanaan, kemudian tindakan, observasi, kemudian refleksi. Siklus 2 juga sama, ada perencanaan, ada tindakan, observasi, dan refleksi. Lokasi dan waktu penelitian dilakukan di SDN Kedung Jajang 01, Kecamatan Kedung Jajang, Kabupaten Lumajang. Waktu pelaksanaan dilakukan mulai bulan April. Ibu, ini disertai tanggal atau tidak ya, Ibu? Kemudian yang ketiga, prosedur penelitian. Penelitian tindakan kelas. Gambaran umum pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Yang pertama, indikator pencapaian. Antara lain menyiapkan data siswa, menyiapkan pedoman observasi, wawancara, dan angket. Yang kedua, konsultasi dengan bimbing, yaitu kepala sekolah dan teman sejawat. Ketiga, menyusun perangkat pembelajaran. Dalam menyusun perangkat pembelajaran, yang pertama yaitu menyiapkan materi pelajaran, kemudian menyiapkan langkah-langkah diskusi. Yang keempat, perbaikan pembelajaran. Pelaksananya direncanakan 2 siklus. Setiap siklus akan melalui tahap perencanaan, tahap tindakan, tahap pengamatan, kemudian tahap refleksi. Perincian prosedur. Yang pertama, perbaikan pembelajaran siklus 1. Yang pertama, perencanaan. Mempersiapkan materi sesuai dengan capaian pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran di semester 2, kelas 1, SDN Kedung Jajang 1 mengenai materi penjumlahan dan pengurangan sampai dengan 20 pada bagian strategi pengurangan. Kemudian mempersiapkan rencana perbaikan pembelajaran untuk tiap tindakannya. Yang ketiga, mempersiapkan instrumen yang diperlukan dalam perbaikan siklus 1. Yang tahap pelaksanaan, itu yang pertama, guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok dengan karakteristik yang homogen atau berbeda untuk melaksanakan diskusi kelompok. Guru memberikan gambaran pelaksanaan metode diskusi dengan memberikan bahan materi dalam bentuk teks, dan tiap siswa bertanggung jawab untuk mempelajari suatu bagian dari bahan tersebut. Melalui diskusi kelompok, siswa dapat belajar berkolaborasi untuk memahami strategi pengurangan dalam pemecahan masalah. Lalu mengerjakan latihan soal tentang strategi pengurangan, kemudian membahas hasil latihan yang telah dikerjakan secara diskusi kelompok. Kemudian guru meminta siswa dari setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Guru memberikan pertanyaan yang
sesuai dengan materi dan mengarahkan jawaban siswa dengan meminta siswa untuk membuka dan membaca sumber belajar serta memberikan bimbingan. Berkolaborasi dengan teman sejawat untuk mencatat semua kegiatan pembelajaran, kemudian didokumentasikan dalam bentuk catatan dan foto. Kemudian tahap observasi pada waktu kegiatan pembelajaran, peneliti dan teman sejawat yang melakukan pengamatan dan mencatat penelitian untuk diamati. Pengamatan dilakukan oleh peneliti selama pratindakan dalam proses validasi baik, betul saya. Tapi sering mana sering nonton nanya Cenagi Bu Sutiana, mohon di-mute. Kemudian peneliti membuat format tes siklus daftar dan siklus. Oke. Bu Gita, Bu Nurul silahkan nyalakan. Oke, silakan. Saya tidak bisa memute satu-satu, jadi harus di-mute all dulu. Baik, Ibu. Oke, silakan dilanjutkan. Saya masih Iya. Kemudian pada tahap refleksi dari hasil observasi dan pengumpulan data, dilakukan evaluasi terhadap siswa pada kegiatan siklus 1. Kemudian dilanjutkan dengan refleksi berdasarkan hasil evaluasi dan refleksi yang dilakukan bersama-sama. Kemudian dipertimbangkan apakah perlu dilakukan siklus 2 terhadap masalah-masalah yang masih ada. Apakah ada yang perlu dilakukan perbaikan guru, apakah masih ada penalaran dan komunikasi yang masih perlu adanya perbaikan pada siswa dan sebagainya. Kemudian dilakukan jika dilakukan 2 siklus, ada perbaikan pembelajaran siklus 2. Tahapnya juga sama, ada perencanaan yaitu mempersiapkan materi sesuai capaian pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran, mengenai materi penjumlahan dan pengurangan sampai dengan 20 pada bagian strategi pengurangan sebagaimana pada siklus 1. Kemudian mempersiapkan rencana perbaikan pembelajaran siklus 2 untuk tindakan perbaikan di siklus 2. Kemudian mempersiapkan instrumen yang diperlukan dalam perbaikan di siklus 2. Juga ada yang kedua, ada tahap pelaksanaan sama seperti siklus 1, tetapi bedanya ini dalam pengelompokan siswa tidak sama dengan pada siklus 1, maksudnya diacak begitu. Kemudian guru memberikan bahan materi lanjutan siklus 1. Kemudian setiap siswa bertanggung jawab untuk mempelajari suatu bagian dari bahan akademik tersebut. Yang berikutnya, kumpulan siswa mengkaji materi yang diberikan dan melaksanakan langkah-langkah sesuai siklus 1. Kemudian guru meminta siswa dari
dari setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi seperti siklus 1. Kemudian guru memberikan pertanyaan yang sesuai dengan materi dan mengarahkan jawaban siswa dengan meminta siswa untuk membuka dan membaca buku sumber belajar serta memberikan bimbingan. Sama seperti di siklus 1. Kemudian dilakukan diskusi harus diusahakan berlangsung semangat, penuh minat dan motivasi, guru memberi dorongan dan penguatan-penguatan. Kolaborator mencatat semua kegiatan pembelajaran di dalam kelas, kemudian mendokumentasikan. Yang ketiga, sama ada tahap pengamatan. Seperti di siklus 1, waktu kegiatan pembelajaran berlangsung, peneliti dan teman sejawat yang melakukan pengamatan dan mencatat kejadian untuk diamati dilaksanakan oleh peneliti selama pratindakan berbagai siklus 2 dan dalam proses berlangsungnya tindakan. Guru membuat format respon siswa, yang kedua perubahan yang terjadi selama proses pembelajaran, yang ketiga keterampilan guru dalam menggunakan pendekatan pengamatan secara langsung pada kegiatan siswa dan mengerjakan kerja kelompok, baik dalam tindakan awal, tindakan inti, maupun tindakan akhir. Kemudian yang keempat, kesesuaian antara rencana dan implementasi tindakan. Kemudian tahap refleksi dari hasil observasi dan pengumpulan data tadi dilakukan evaluasi terhadap siswa pada kegiatan siklus 2. Kemudian dilanjutkan dengan refleksi. Berdasarkan hasil evaluasi dan refleksi yang dilakukan bersama-sama terhadap permasalahan yang masih ada. Indikator keberhasilan penelitian yang ditetapkan yaitu 80%. 80% kalau siswanya ada 23, berarti sekitar 19 siswa. Kemudian ada instrumen penelitian. Pada waktu kegiatan berlangsung, peneliti dan teman sejawat yang melakukan pengamatan atau pengumpulan data dan mencatat kejadian-kejadian selama pembelajaran berlangsung yang nantinya dapat bermanfaat untuk pengambilan keputusan apakah perlu diadakan perbaikan, apakah tugas-tugas dan pertanyaan yang diajukan guru dapat dipahami oleh siswa, apakah siswa sudah dapat memahami dengan benar, kemudian untuk menilai apakah guru sudah menggunakan media konkret tersebut pada saat pengadaan proses pembelajaran pada siklus 1, kemudian meminta ahli pendidikan untuk melakukan penelitian. Untuk mengetahui apakah guru dapat menyusun rencana pembelajaran yang mencerminkan pembelajaran metode pembelajaran menggunakan media konkret dapat dilihat dari komponen yang terdapat pada rencana pembelajaran yang telah disusun. Kemudian yang keempat, evaluasi dan refleksi. Dari pengamatan atau pengumpulan data tadi, dilakukan evaluasi terhadap guru maupun siswa pada siklus 1, kemudian dilanjutkan dengan refleksi. Berdasarkan hasil evaluasi,
Berdasarkan hasil evaluasi dan refleksi yang dilakukan bersama-sama, perlu dipertimbangkan apakah perlu dilakukan siklus 2 terhadap permasalahan-permasalahan yang masih ada. Apakah ada yang perlu dilakukan perbaikan pada guru? Apakah masih ada penalaran dan komunikasi yang masih perlu adanya perbaikan pada siswa dan sebagainya. Yang kelima, analisis data. Memperhatikan jenis data yang dikumpulkan. Ada dua teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatifnya digunakan terhadap hasil pekerjaan, baik pekerjaan kelompok maupun individu dengan menggunakan soal-soal yang ada dalam RPP. Sementara proposal saya masih sampai sini, Ibu. Untuk kajian pustakanya sudah saya sertakan. Baik, Bu Nurul ya, panggilannya Bu Nurul nggih? Iya, Bu. Oke, Bu Nurul coba di bagian indikator ketercapaian Bu Nurul. Tadi Bu Nurul mengatakan 80% begitu ya? Iya. Indikator. Bu, tadi. Nah, Jadi, ini. Bukan indikator, oh ya itu ya dari hasil observasi. Itu ya, nah itu ditetapkan 80% murid atau 19 dari 23 murid. Ngapain? Tidak perlu ya, Ibu? Nah, bukan, Mas ini 80% 19 dari murid itu ngapain? Oh, gini maksudnya Ibu. Paling tidak 19 siswa itu harus bisa ini pengurangan di atas 10 maksudnya 1 sampai 20 begitu. Berarti apa? 80% siswa memiliki nilai hasil belajar yang lebih dari sama dengan KKTP, ya tidak? Oh, gitu. Nah, kalau ini kan masih belum lengkap. 80% siswa, 19 dari 23 murid, harus ngapain supaya berhasil penelitiannya? Ini masih kurang. Nah, berarti nanti ditambahkan ini. Kemudian ini perlu dicek lagi ya, selain typo-nya, kemudian apa namanya masih ada salah-salah, nampaknya tidak konsisten. Nah, ini terlihat apa namanya, wong yang diambil benda konkret kok malah menggunakan metode diskusi. Nah, ini juga sangat terlihat copy paste-nya dari yang lain atau dari file yang lain. Mungkin Ibu mengcompile, menggabung-gabungkan begitu ya. Namun lupa mengecek. Nah, ini tidak boleh nggih. Jadi apa namanya? Nanti harus dicek, harus konsisten. Tutor itu mengerti ini mana yang menggunakan AI, mana yang menggunakan copy paste dari proposal yang lain, begitu. Tapi copy paste boleh nggak sih Bu? Boleh, tapi dilihat kembali kesesuaiannya dengan proposal masing-masing Bapak Ibu. Jangan hanya asal ditelan mentah-mentah, begitu ya. Ini jangan menggunakan simbol bullets. Gunakan simbol numbering. Simbol bullets itu apa sih? Titik 2, titik
satu yang besar. Lalu tadi ada seperti simbol menunjuk gitu ya. Coba itu tidak boleh. Nah, jadi gunakan numbering. Numbering itu 1, 2, A, B, C, A besar, A kecil, 1.1, 1.2 untuk penulisan tata tulisnya gitu ya. Nah, kemudian ini instrumennya yang belum ada kisi-kisi hasil belajarnya. Jadi kan Bu Nurul ingin mengamati mengamati hasil belajar matematikanya seperti apa begitu kan. Tapi belum nampak materinya itu yang mau diajarkan apa, yang mau dilihat pada materi apa di hasil belajarnya itu belum nampak. Iya. Nah, ini masih sudah lengkap, tapi ada beberapa bagian krusial masih perlu ditambahkan. Kemudian karena ini PTK, coba Ibu mau melihat referensinya. Ada punyanya bukunya David Hopkins tidak? Di bagian referensi. PTK itu buku babonnya David Hopkins yang itu sudah diterjemahkan di berbagai negara termasuk di Indonesia. Hopkins, ada nggak? Belum ada, Ibu. Nah, kok cuma 4 ini? Oh ya, nanti ditambahkan ya minimal referensinya itu 25 ya Bapak Ibu nggih. Referensi 25. Lalu nanti kalau PTK cari bukunya Hopkins. David D-A-V-I-D H-O-P Hobbs H-O-P-S-K-I-N. David Hopkins. Oke. Terima kasih, Bu. Betul. Kemudian ini karena menggunakan Classroom Action Research atau penelitian tindakan kelas, maka model-model PTK itu ada banyak. Ya, ada Chemist McTaggart, ada Elliot, ada Hopkins. Nah, coba di bagian metode penelitian. Bentar. Metode. Nih. Nah, ini menggunakan Suharsimi Arikunto ya. Oke, referensinya sudah ada ya di Suharsimi Arikuntonya. Sepertinya belum ada ya Ibu tadi di referensi ya. Iya, Bu. Belum disertakan. Nah, nanti bisa disertakan ya. Kalau bisa, sebetulnya kalau Suharsimi Arikunto itu kan dia mengadaptasi, tapi model-model PTK di bukunya Hopkins atau Bapak Ibu nggih, saya sarankan Bapak Ibu membeli bukunya di Shopee. Karena Bapak Ibu sudah menjadi guru dan wajib penelitian tindakan kelas itu sebenarnya wajib dilakukan oleh guru. Nah, penelitian tindakan kelas itu bukunya adalah punyanya Hopkins itu buku babonnya, nggak sampai 100.000 harganya, dan itu berguna sekali. Di situ ada model-modelnya, ada berbagai studi kasus yang dicontohkan di buku itu. Jadi Bapak Ibu nanti bisa mempelajari kalau untuk khusus Classroom Action Research atau PTK itu bisa mempelajari di situ, ya. Nah, nanti yang diambil bisa yang paling simple itu adalah modelnya Chemist and McTaggart. Tapi kalau Bu Nurul mau mengambil punyanya Suharsimi Arikunto juga tidak apa-apa, boleh sih. Apa itu ya? Nanti bisa diganti ininya ya, Bu? Bisa, ya silahkan monggo mau menyesuaikan apa. Tapi ketika itu diganti maka di bagian pelaksanaan penelitiannya juga ya disesuaikan. Kemudian kerangka pikirnya Ibu, saya mau lihat bab 2-nya. Bab 2. Oh, bawah berarti ya. Kok tinjauan pustaka kok ada itu ya? Tinjauan pustakanya mana ini? Bab 2. Kerangka pikirnya mana? Belum, Ibu. Bab 2 masih ini saya isinya. Oh, belum ya? Iya. Penelitian yang relevan juga belum ditambahkan ya? Ya. Ini masih sangat minim sekali, makanya tadi referensinya hanya 4 ya, karena bab 2-nya saja belum diinikan. Berarti nanti di bab 2 ditambahkan pembelajaran matematika, pembelajaran matematika di sekolah dasar, kemudian hasil belajar,
Kemudian media konkret. Media konkret itu kan luas. Yang digunakan Bu Nurul nanti media konkret yang seperti apa? Itu juga perlu ditambahkan pada penelitian ini yang digunakan media konkret yang seperti apa harus jelas. Harus dijelaskan di bab 2. Kemudian ditambahkan kajian penelitian yang relevan. Lalu kerangka pikir. Pada kerangka pikir PTK itu ada 3 tahapan. Yang pertama nanti kondisi awal, tindakan, kemudian kondisi akhir. Itu harus ada bagannya. Dan itu menjadi penciri PTK. Atau kalau Bapak Ibu bingung nanti Google saja. Bagan kerangka pikir PTK. Nah, nanti itu sudah jelas. Pasti di situ ada kondisi awal, kondisi tindakan, dan juga kondisi akhir. Itu ya. Baik, Ibu. Kemudian hipotesis tindakan. Nah, itu juga belum ya, hipotesis tindakan. Itu di bab 2 ya. Oke, nanti dicek kembali ya. Iya, Sepertinya Bu. sudah banyak contoh-contoh skripsi yang ada di perpus atau di jilidnya UPI ya, e-learningnya UPI ya. Nanti Bapak Ibu bisa mendownload di situ dan bisa menjadikan gambaran sistematikanya seperti apa. Ya. Ya. Oke, terima kasih Bu Nurul. Terima Kita kasih beri juga. applause untuk Bu Nurul ya, Bapak Ibu. Oke, Izin stop share-nya ya. Oke, baik. Monggo tadi Bu Yayang pripun sudah siap belum? Bu Yayang malah nggak ada ya? Waduh, ditinggal pergi kemana saya ya? Siapa ya? Yang belum? Bu Sutiana atau Pak Cecep mau presentasi? Bu Bulan, Bu Yanti, Bu Ima, Bu Yayang? Oke, silahkan. Silahkan, bisa share screen langsung. Ya, silahkan Bu Yanti. Ini sudah share tapi belum nampak filenya. Oke, sudah. Oh, ini di HP ya? Yanti mungkin bisa di mute dulu. Nanti yang belum presentasi, maaf Ibu, saya sedang ada kerjaan. Oke, nggih, silahkan nanti semua harus wajib presentasi ya. Nanti saya itu melis semua yang belum presentasi. Jadi kalau ada nilai presentasi itu memberikan nilai plus juga. Nanti Bapak Ibu merekap siapa yang sudah presentasi di pertemuan editweb editweb kedua dan ketiga. Yang belum nanti berarti di tuap keempat. Jika nanti di tuap keempat tidak presentasi, maka saya tidak berikan nilai presentasi nggih Bapak Ibu. Ya, silakan bisa dimulai Bu Yanti. Bu Yanti ini masih mute tidak ya? Sepertinya suaranya belum terdengar Bu Yanti. Sudah tampil, Bu. Sudah. Silakan. Oh, ini covernya belum ya? Belum dibuat ya covernya ya? Baik. Silakan dimulai presentasinya Bu Yanti. Bismillahirrahmanirrahim. Judul proposal saya yaitu penggunaan smartboard dalam meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 5 pada pembelajaran IPAS di STIT Muhammadiyah Basra.
Bab satunya latar belakang. Perkembangan teknologi dalam dunia pendidikan menuntut guru untuk lebih aktif dan kreatif dalam menyajikan pembelajaran. Salah satu inovasi yang dapat digunakan adalah smartboard sebagai media pembelajaran interaktif. Dengan adanya smartboard ini memungkinkan penyajian materi secara visual, audio, dan kinestetik, sehingga pembelajaran dapat jadi lebih menarik. Namun, pada kenyataannya motivasi belajar siswa masih menjadi tantangan di kelas. Sebagian siswa terlihat kurang aktif, kurang fokus, dan cepat merasa bosan saat pembelajaran berlangsung. Oleh karena itu, diperlukan media pembelajaran yang mampu meningkatkan keterlibatan siswa. Penggunaan smartboard diharapkan dapat menjadi solusi untuk meningkatkan motivasi belajar siswa melalui tampilan yang menarik, interaktif, sehingga berdasarkan hal tersebut, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian kualitatif guna menganalisis penggunaan smartboard dalam meningkatkan motivasi belajar. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana penggunaan smartboard dalam pembelajaran di kelas 5. Yang kedua, bagaimana motivasi belajar siswa saat menggunakan smartboard. Yang ketiga, apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam penggunaannya. Yang ketiga yaitu tujuan pada penelitian. Yang pertama, mendeskripsikan penggunaan smartboard dalam pembelajaran. Yang kedua, menganalisis motivasi belajar siswa saat pembelajaran menggunakan smartboard. Yang ketiga, mengidentifikasi penggunaan pendukung, faktor pendukung, dan penghambat dari penggunaan smartboard-nya. Adapun manfaat yang pertama yaitu manfaat teoritis, memberikan kontribusi dan dalam pengembangan ilmu pendidikan khususnya terkait media pembelajaran yang berbasis teknologi. Yang kedua yaitu manfaat praktis. Yang pertama, pada guru sebagai referensi penggunaan media belajar. Yang kedua, bagi siswa meningkatkan motivasi belajarnya. Yang ketiga, untuk sekolah sebagai bahan evaluasi penggunaan teknologi pembelajaran. Masuk pada kajian yang kedua, yaitu bab kedua, kajian pustakanya. Smartboard adalah papan tulis digital interaktif yang dapat menampilkan berbagai media pembelajaran seperti video, gambar, dan animasi. Yang kedua, motivasi belajar. Motivasi belajar merupakan dorongan dalam diri siswa untuk melakukan kegiatan belajar guna mencapai tujuan tertentu. Yang ketiga, hubungan smartboard dan motivasi belajar. Penggunaan media interaktif seperti smartboard dapat meningkatkan perhatian, minat, dan keterlibatan siswa sehingga berdampak pada peningkatan motivasi belajar. Yang ketiga, metodologi penelitian. Pertama, jenis penelitian ini menggunakan penelitian pendekatan kualitatif deskriptif. Adapun lokasi penelitiannya yaitu di SDIT Muhammadiyah Basah. Subjek penelitiannya yaitu siswa kelas 5 dan wali kelasnya. Adapun teknik pengumpulan data yang pertama observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis datanya nanti reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. F. Menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Bab yang keempat yaitu penutup. Yang pertama, kesimpulan. Penggunaan smartboard diharapkan mampu meningkatkan motivasi belajar siswa melalui pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik. Saran, diharapkan guru dapat memanfaatkan smartboard secara maksimal dalam proses pembelajaran. Cukup sekian, Bu. Dari saya kembalikan ke Ibu Tor. Oke, ini masih draft ya. Masih Iya, Bu. draft ya. Poin-poinnya Iya. saja nggih ya. Jadi ya kalau masih draft Ibu tidak terlalu bisa memberikan masukan begitu ya, tapi judulnya sudah bagus. Ini kan penggunaan perangkat yang diberikan oleh Bapak Prabowo itu ya? Iya, Bu. Oke, smartboard itu ya.
Nggih. Itu nanti dilengkapi nggih. Di latar belakang nanti juga harus ada kondisi sekolahnya seperti apa, begitu ya. Oke, mungkin cukup nanti sarannya adalah sarannya ya dilengkapi begitu nggih. Kemarin baru pulang dari rumah sakit, Bu. Tuh makanya belum diperbaiki, Bu. Oh, sakit apa kemarin kok sampai di rumah sakit? Flek, Bu, kehamilan. Oh, tapi aman nggih? Alhamdulillah, Bu, sudah aman. Oke. Nanti sambil istirahat nanti mengerjakannya mungkin di tempat tidur, tidak apa-apa, tidak banyak bergerak begitu ya. Nanti tetap dilengkapi nggih proposalnya ya, disesuaikan. Untuk covernya juga diberikan yang ada logonya UT begitu ya. Kemudian diberikan nama penyusun dan prodinya apa, kemudian nama NIM penyusun prodinya apa, lalu ada logo UT dan di atas sendiri ada judulnya. Begitu nggih? Baik, Ibu. Oke, cukup Bu Yanti, terima kasih. Kita beri aplaus untuk Bu Yanti ya, teman-teman. Oke, silakan bisa stop share. Dilanjut Bu Yayang. Bu Yayang sudah on belum ya? Ini ya, wah, malah ditinggal saya. Bu Yayang, Pak Wulan. Bu Gita boleh, Bu? Bu Gita boleh, silahkan. Sudah tampil belum, Bu? Sudah, tapi masih kecil, diperbesar dulu. Diperbesar dulu. Kegedean banget. Ininya, word-nya yang Oh iya, Word diperbesar. ya, Bu ya? Oh iya, salah. Ntar, Bu. Siang dulu. Apa itu? Udah, Bu? Ada? Di mode terang dulu bisa nggak ini? Soalnya ini hitam ya. Iya. Di sini proposal penelitian. Kita ngambil judulnya pengaruh model problem based learning terhadap hasil penelitian belajar IPA kelas 4D SD Negeri Pasanggerahan 2. Disusun sebagai salah satu syarat untuk menempuh mata kuliah metodologi penelitian. Bab 1 pendahuluan, latar belakang masalah. Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar yang harus dimiliki oleh manusia. Proses pendidikan menjadi suatu kegiatan yang tidak dapat terlepas dari kebutuhan dan kehidupan masyarakat sejak lahir hingga akhir hayatnya. Salah satu faktor yang menunjang dalam proses pendidikan yaitu sekolah. Setiap pembelajaran diajarkan oleh pendidik seperti matematika, bahasa Indonesia, dan IPA pernah memiliki hambatan dalam proses pembelajarannya. IPA merupakan salah satu mata pelajaran pokok dalam kurikulum pendidikan di Indonesia, termasuk pada jenjang sekolah. Tujuan pembelajaran IPA di SD untuk menanamkan rasa ingin tahu dan sikap positif terhadap sains, teknologi, dan masyarakat. Mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Mengembangkan
mengembangkan gejala alam, sehingga peserta didik dapat berpikir kritis dan objektif. Dengan demikian, jelaslah bahwa dalam mempelajari IPA, keterlibatan peserta didik dalam melakukan proses pengamatan secara langsung untuk memecahkan masalah sangat diperlukan agar dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Pendidik dalam proses pembelajaran IPA masih sering menerapkan model konvensional yang pada umumnya menggunakan metode ceramah, sehingga peserta didik mempunyai motivasi yang rendah dalam belajar, sehingga kurang memahami materi dalam kegiatan belajar mengajar dan mengakibatkan hasil belajar menjadi rendah. Hal serupa juga terjadi di SD Negeri Pasanggerahan II. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti pada saat mengajar, proses pembelajaran IPA pada kelas 4 SD Negeri Pasanggerahan II, hasil belajar peserta didik masih di bawah standar ketuntasan belajar, yaitu 70. Masih terdapatnya 50% dari peserta didik dalam pembelajaran IPA mendapat nilai di bawah standar. Peran pendidik untuk memaksimalkan hasil belajar peserta didik yang masih rendah dengan menerapkan salah satu model pembelajaran, yaitu model problem-based learning. Menurut Tan, model problem-based learning (PBL) merupakan pembelajaran berbasis masalah merupakan inovasi dalam pembelajaran karena kemampuan berpikir siswa betul-betul dioptimalisasikan melalui proses kerja kelompok dan tim yang sistematis, sehingga peserta didik dapat memberdayakan, mengasah, dan menguji dan mengembangkan kemampuan berpikirnya secara berkesinambungan, sehingga dapat membuat proses pembelajaran menjadi menyenangkan dan hasil pembelajaran mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Model Pembelajaran Problem-Based Learning terhadap Hasil Belajar IPA Peserta Didik Kelas 4 SDN Pasanggerahan II". Rumusan masalahnya, mengapa hasil belajar IPA peserta didik kelas 4 SD Pasanggerahan II masih rendah? Apakah pendidik sudah menggunakan model pembelajaran yang tepat pada proses pembelajaran IPA peserta didik kelas 4 SD Pasanggerahan II? Bagaimana menerapkan model pembelajaran problem-based learning pada pembelajaran IPA di kelas 4? Apakah terdapat pengaruh model pembelajaran problem-based learning terhadap hasil belajar IPA pada peserta didik kelas 4 Pasanggerahan II? Berdasarkan batasan masalah yang telah ditemukan, maka perumusan masalah yang akan dibahas adalah apakah terdapat pengaruh model pembelajaran problem-based learning terhadap hasil belajar IPA peserta didik kelas 4 SDN Pasanggerahan II. Tujuan penelitiannya berdasarkan rumusan masalah tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan dan mengetahui bahwa terdapat pengaruh model pembelajaran problem-based learning terhadap hasil belajar IPA peserta didik kelas 4 SDN Pasanggerahan II. Manfaat teoritisnya memberikan gambaran yang jelas tentang pengaruh pembelajaran berbasis masalah terhadap hasil belajar IPA peserta didik, menambah wawasan dan pengetahuan bagi peserta didik, pendidik, dan peneliti. Manfaat empiriknya bagi peserta didik, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai alternatif pembelajaran untuk meningkatkan keaktifan peserta didik sehingga proses pembelajaran untuk hasil belajar IPA dapat meningkat. Bagi pendidik, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai alternatif bagi pendidik dalam menggunakan model problem-based learning dalam proses pembelajaran IPA. Bagi sekolah, sebagai referensi khususnya bidang studi IPA pada pokok bahasan gaya dengan menggunakan model pembelajaran based learning. Tinjauan pustakanya, pengertian belajar. Ini dibaca semua, Bu, tinjauan pustakanya. Langsung definisi operasionalnya saja. Oh, definisi apa? Kesimpulan menurut Ibu seperti apa? Oh iya.
Di sini gaya adalah sesuatu yang menyebabkan tarikan atau dorongan terhadap suatu benda. Bukan ini, bukan. Ini. Mana Ah. hasil apa namanya? Tadi mana? Materinya apa? Materinya ini Bu, pengaruh gaya dan gerak. Bukan yang tadi. Kenapa Bu? Yang poin 1. Poin satunya apa? Oh, poin satunya. Poin satunya tadi pengaruh. Coba keatasin dulu, Mbak. Oh, ini Bu. Ya, poin satunya kan belajar IPA. Nah, hasil belajar IPA pengertiannya mana? Pengertian jadi begini ya Bapak Ibu. Pada bab 2 itu, kalau Bapak Ibu mengambil comot dari para ahli, di bagian akhir sendiri harus ada definisi operasional. Jadi di setiap konsep atau materi atau poin yang diajarkan atau disampaikan di bab 2, yang ditampilkan di bab 2, misalkan ini hasil belajar IPA. Ada 2. Dalam hal ini ada definisi konseptual dan definisi operasional. Definisi konseptual itu apa? Definisi konseptual itu definisi dari para ahli. Macam-macam, comot A, B, C, D, E, F. Boleh. Tapi harus ada definisi operasional. Definisi operasional itu apa? Definisi operasional itu definisi menurut peneliti, menurut Bapak Ibu. Jadi sering disimpulkan. Deskripsinya biasanya seperti ini. Berdasarkan berbagai pendapat para ahli, maka dapat disimpulkan hasil belajar IPA pada penelitian ini adalah bla 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 bla. Nah, itu menurut Bu Gita. Oh iya, belum ada. Di tempatnya Bu Gita itu baru nyuplek dari A, B, C, D, E, F, tapi nggak ada kesimpulannya. Oh ini Bu, ada Bu. Berdasarkan teori-teori belajar yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat disimpulkan belajar merupakan proses perubahan ke arah yang lebih baik lagi yang mengandung aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Nah, ini harusnya. Oh iya. Tapi ini baru belajar, yang hasil belajar belum ada. Tadi Iya, kan Bu. poinnya hasil belajar. Hasil belajar ini. Iya, itu kan hanya belajar saja tadi. Oh iya, ini hasil belajar. Nah, nanti ditampilkan Berdasarkan ya. Oh iya, kenapa Bu? Oke, sudah ada itu ya. Oke. Oh iya, berdasarkan teori-teori para ahli tentang hasil belajar, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar merupakan suatu perubahan yang terjadi pada individu yang didapat setelah melakukan proses pembelajaran dan interaksi. Perubahan tersebut dapat berupa kemampuan, pengetahuan, perubahan sikap, serta pengalaman yang lebih baik dari sebelumnya. Oke, stop dulu. Coba stop dulu. Coba dikeatasin Bu. Saya Keatasin. Tadi. Nah, yang dibacakan kan ini ya. Iya, Nah, Bu. itu sudah disimpulkan, sudah ada kesimpulannya. Nah, Ya. kita nanti akan meneliti semuanya kah? Kemampuan, pengetahuan, perubahan sikap, pengalaman, nanti mau diteliti semua tidak? Ya, cukup kemampuannya aja Bu. Karena kan aja, toh. Pengetahuan iya, kemampuan dan Diberikan pengetahuan. Oh iya. Nah, berarti tidak semuanya yang iya. Hasil belajar IPA pada penelitian ini hanya mencakup kemampuan, hanya mencakup atau dari segi pengetahuan saja. Nah, itu tidak boleh ini kan Anda menyimpulkan semuanya, tapi yang diteliti cuma kemampuan, namanya membohongi pembaca. Gitu ya. Oh gitu. Iya, kita sudah berekspektasi
wah yang diteliti pada penelitian ini lengkap sekali. Ada kemampuan, pengetahuan, perubahan sikap, pengalaman yang lebih baik. Ternyata ketika di instrumen yang ada hanya pengetahuan saja, kan nggak boleh, berarti membohongi pembaca. Nah, nanti ini diperbaiki ya. Iya, terima kasih Bu atas arahannya. Oke, silakan dilanjutkan. Iya. IPA. Pengertian IPA berdasarkan teori-teori pengertian IPA di atas, maka dapat disimpulkan bahwa IPA merupakan usaha manusia untuk memahami alam berdasarkan pada prinsip-prinsip proses yang mana dapat menumbuhkan sikap ilmiah peserta didik terhadap konsep-konsep IPA. Dengan kegiatan-kegiatan tersebut, pembelajaran IPA akan mendapatkan pengalaman langsung melalui pengamatan, diskusi, dan penyelidikan sederhana. Ini Ini kalau yang metode based learning-nya, teori-teorinya masih menurut para ahli, Bu, belum disimpulkan. Langkah-langkahnya, kelebihan dan kelemahan model problem based learning-nya. Hasil penelitian yang relevannya diperoleh berdasarkan masalah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Ini acuan penelitiannya ini menggunakan penelitian dilakukan oleh Endah Kusuma Dewi. Pengaruh model pembelajaran berbasis masalah ini terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 5 SD. Kerangka berpikirnya, kondisi awal, di sini guru belum menggunakan model problem based learning, sehingga kurangnya minat belajar siswa dalam mengikuti proses belajar, sehingga hasil belajar siswa menjadi rendah. Tindakannya, guru menggunakan model pembelajaran based learning. Diharapkan hasil belajar siswa hasil belajar IPA siswa meningkat. Kondisi akhirnya suasana kelas lebih menarik dan menyenangkan, sehingga menumbuhkan minat belajar siswa, sehingga hasil belajar IPA siswa juga menjadi meningkat. Hipotesis penelitiannya berdasarkan kerangka berpikir yang telah disajikan dapat dirumuskan sebagai berikut. Terdapat pengaruh penggunaan model problem-based learning terhadap hasil belajar IPA peserta didik kelas 4 SD Pasanggerahan 2. Metode penelitiannya, tempat penelitiannya, penelitian dilaksanakan di SDN Pasanggerahan 2 yang beralamat di Kampung Cibogo, Desa Pasanggerahan, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang. Penelitian dilakukan di kelas 4. Alasan peneliti melakukan penelitian di sekolah ini karena peneliti bekerja di sekolah ini dan mengetahui keadaan serta kondisi sekolah. Metode penelitiannya, setiap penelitian diharapkan mencapai hasil yang sebaik-baiknya serta dapat dipertanggungjawabkan, harus menggunakan metode yang tepat. Sebab dengan menggunakan metode yang tepat dapat menghasilkan penelitian yang valid dan dipertanggungjawabkan. Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan
data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian eksperimen dapat diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendali. Jadi metode penelitian eksperimen ini digunakan untuk mengungkapkan ada atau tidaknya pengaruh dari variabel-variabel yang telah dipilih untuk dijadikan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pre-experimental design, di mana desain ini belum termasuk ke dalam eksperimen sungguh-sungguh, karena tidak adanya variabel kontrol dan sampel tidak dipilih secara random. Metode pre-eksperimental mempunyai 3 bentuk desain, yaitu one-shot case study, one group pre-test, post-test, and intake group comparison. Desain yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah desain one group, pre-test, and post-test. Pelaksanaannya dilakukan dengan memberikan pre-test sebelum diberikannya perlakuan, dan setelah diberikannya perlakuan dilakukan post-test. Teknik pengambilan sampelnya dengan teknik sampling non-probability sampai dengan teknik probability adalah yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan sama bagi semua unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Ukuran sampelnya jumlah siswa pada kelas 4D yaitu sebanyak 38 orang. Rancangan perlakuannya memberikan materi pelajaran. Materi pelajaran yang akan diteliti dalam penelitian pada mata pembelajaran ilmu pengetahuan alam, tema 8, subtema 3, pembelajaran 1, pokok bahasa, hubungan, gaya, dan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. Dalam kehidupan sehari-hari, gaya dapat mempengaruhi perubahan suatu benda, yaitu benda diam menjadi bergerak, benda bergerak menjadi diam, gaya merubah bentuk benda, gaya merubah arah benda, dan gaya merubah kecepatan suatu benda. Strategi pembelajarannya berdasarkan materi pelajaran di atas, maka strategi pembelajaran yang digunakan model pembelajaran based learning yang menekankan peserta didik untuk memecahkan suatu permasalahan sehingga materi yang sedang dipelajari dapat dipahami dengan baik. Pelaksanaan perlakuannya, peserta didik diberikan suatu permasalahan terkait materi yang akan dipelajari. Peserta didik menyelesaikan permasalahan yang telah diberikan secara berkelompok. Peserta didik secara berkelompok mengamati gambar berbagai contoh hubungan antara gaya dan gerak dengan cermat. Peserta didik secara berkelompok mendiskusikan gambaran-gambaran hubungan antara gaya dan gerak yang telah mereka amati. Peserta didik diarahkan untuk melakukan percobaan tentang hubungan antara gaya dan gerak di sekitar lingkungan sekolah. Peserta didik secara berkelompok melakukan percobaan tentang hubungan antara gaya dan gerak di sekitar lingkungan sekolah, sesuai lembar kegiatan peserta didik yang telah diberikan oleh pendidik. Peserta didik secara berkelompok mencatat dan mendiskusikan jawaban hasil percobaan sesuai lembar kegiatan peserta didik atau LKPD. Peserta didik secara berkelompok bergantian mempresentasikan hasil percobaannya. Teknik pengumpulan datanya. Hasil belajar IPA merupakan suatu perubahan yang terjadi pada setiap individu setelah melakukan proses pembelajaran IPA. Proses yang dilakukan akan mengetahui hasil belajar IPA peserta didik. Pendidik melakukan evaluasi mengenai materi IPA yang telah dipelajari. Hasil belajar IPA yang diperoleh peserta didik akan baik atau tinggi jika kemampuan yang dimiliki peserta didik juga baik. Perubahan dapat terjadi melalui interaksi. Perubahan tersebut dapat berupa kemampuan, pengetahuan, perubahan sikap, dan pengalaman yang lebih baik dari sebelumnya. Instrumen penelitian menggunakan instrumen tes. Instrumen dalam penelitian itu berupa soal tes dalam berbentuk pilihan ganda A, B, C, D, atau D berjumlah 40 soal. Tes digunakan untuk mengetahui hasil belajar yang diperoleh setelah pembelajaran. Setiap peserta didik yang menjawab benar mendapat skor 1 dan peserta didik yang menjawab salah tidak menjawab mendapatkan skor 0.
Ini kisi-kisi instrumennya. Teknik analisis datanya penelitian yang akan dilakukan yaitu kualitatif eksperimen. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini itu pre-eksperimental design. Desain yang akan digunakan dalam penelitian adalah desain one group and pretest and post-test. Pelaksanakan adalah memberikan pretest sebelum diberikannya perlakuan dan setelah diberikannya perlakuan dilakukan post-test. Sudah, Bu. Oke, baik. Aduh, kok sudah di close ya, Bu? Iya, Bu. Kepencet, Bu. Maaf, Bu. Oh. Saya tidak bisa ini kalau tidak melihat ya. Ini tadi eksperimen ya? Iya, Bu. Satu kelas berarti atau 2 kelas? Satu kelas, Bu. Oh, 1 kelas berarti nanti metodenya apa? Pretest and post-test Iya, design. Bu. Iya. Oke, pretest and post-test design ya. Oke, berarti nanti menggunakan uji gen score ya? Ada kata-kata uji gen score tidak? Nanti dicek kembali ya untuk metodenya Oh ya. iya. Iya, Bu. Saya kira mungkin cukup ya untuk Bu Yanti ya. Terima kasih, kita beri aplaus untuk Bu Yanti. Bu Gita, Bu. Maaf. Sorry Bu Gita. Oke, sorry. Makasih, Bu. Oh iya. Bu Gita ya, sudah saya screenshot kok ya tadi ya. Sudah saya kirimkan di WA group belum ya untuk laporan? Bu Yanti, Bu Gita. Oke, nggih. Bagaimana Bapak Ibu, ada yang mau presentasi lagi atau sudah cukup? Oh, Bu Yayang mau presentasi. Oke, silahkan Ibu. Tapi kok tidak muncul ya filenya? Coba dibuka langsung Word-nya, Bu. Ini Bu Yayang juga masih mute ini. Nah, sudah tampil, Bu. Oke. Sudah tampil, Bu ya? Oke, silahkan. Word-nya saja yang dibuka. Oke. Saya screenshot dulu ya, Bu Yayang ya. Oke, Bu. Agak diperbesar, Ibu. Udah, nggak usah langsung di Word-nya aja. Oke. Agak diperbesar Word-nya. Font-nya. Oke. Aduh. Kelihatan, Ibu? Belum. Sebentar. Saya ulangi. Oke, sudah. Oke, silahkan Oke, Ibu Bu. Yayang. Alhamdulillah akhirnya bisa ya, Bu. Oke, silahkan. Mohon izin, Ibu, untuk proposal penelitian saya dengan judul penggunaan media pembelajaran interaktif dalam meningkatkan keaktifan belajar siswa kelas 5 di Madrasah Ibtidaiyah Insan Cendikia, Lubai Ulu. Untuk latar belakangnya, di era digital saat ini, pendidikan memiliki peran penting.
tantangan pembelajaran tidak hanya pada penyampaian materi, tetapi juga pada keterlibatan siswa secara aktif. Akan tetapi dilihat dalam di madrasah ini, di sekolah ini, masih banyak sekali guru-guru yang masih tradisional dalam penyampaian materi, sehingga menyebabkan siswa yang ada di sini tidak aktif. Maka dari itu, saya mengambil penelitian terkait penggunaan media pembelajaran interaktif dalam meningkatkan keaktifan belajar siswa kelas 5 di MI Insan Cendekia Lubai Ulu. Kemudian rumusan masalahnya berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana penggunaan media pembelajaran interaktif dalam meningkatkan keaktifan belajar siswa kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah Insan Cendekia Lubai Ulu. Kemudian tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penggunaan media pembelajaran, dan manfaat penelitian pun terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan untuk meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta memperdalam wawasan terkait penggunaan media pembelajaran interaktif dalam meningkatkan keaktifan belajar siswa kelas 5 MI Insan Cendekia Lubai Ulu. Manfaat praktisnya bagi guru sebagai referensi dalam memilih media pembelajaran yang menarik dan inovatif, bagi siswa meningkatkan keaktifan, motivasi, dan minat belajar siswa, bagi sekolah sebagai bahan masukan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah, dan bagi peneliti menambah pengalaman dan pengetahuan dalam melakukan penelitian pendidikan. Kemudian dalam penelitian ini, kajian pustaka membahas terkait pengertian media pembelajaran, kemudian fungsi media pembelajaran, jenis-jenis media pembelajaran, serta pengertian keaktifan belajar. Dari beberapa pengertian media pembelajaran, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran merupakan alat atau sarana yang berfungsi sebagai perantara dalam proses komunikasi pendidikan yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau materi ajar dari pendidik kepada peserta didik secara efektif. Kemudian juga media ajar tidak hanya membantu memperjelas informasi, namun juga dapat meningkatkan minat, motivasi, dan efektivitas proses pembelajaran. Kemudian, sedangkan pengertian keaktifan belajar dapat disimpulkan bahwa keaktifan belajar adalah suatu kondisi di mana siswa secara giat dan sadar terlibat dalam proses pembelajaran, baik secara fisik, mental, maupun emosional. Dan di sini saya mengambil beberapa penelitian relevan dari yang dilakukan oleh Saudari Amelia Dewi dan kawan-kawan, menunjukkan bahwa penggunaan media pembelajaran interaktif berbasis multimedia dapat meningkatkan motivasi dan perhatian siswa dalam interaktif, mampu meningkatkan keberanian siswa dalam bertanya, menjawab pertanyaan, serta aktif berdiskusi selama proses pembelajaran berlangsung. Kemudian juga dari Hasnul dan Ade Sri Madonna menjelaskan bahwa media pembelajaran interaktif dapat menciptakan suasana belajar yang lebih menyenangkan dan tidak membosankan, sehingga siswa menjadi lebih aktif dan antusias mengikuti pembelajaran. Jadi dari beberapa penelitian relevan yang saya jelaskan tadi,
bahwasanya penggunaan media pembelajaran interaktif memiliki peran penting dalam meningkatkan keaktifan belajar siswa. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada penggunaan media pembelajaran interaktif sebagai fokus penelitian. Adapun perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, subjek penelitian, dan kondisi pembelajaran yang diteliti, yaitu pada siswa kelas 5 di MI Insan Cendekia, Lubai Ulu. Kemudian jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian secara mendalam melalui pengumpulan data berupa kata-kata, perilaku, dan tindakan yang diamati di lapangan. Sedangkan pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis mengenai penggunaan media pembelajaran interaktif dalam meningkatkan keaktifan belajar siswa kelas 5 di MI Insan Cendekia, Lubai Ulu. Penelitian ini berfokus pada aktivitas siswa selama proses pembelajaran berlangsung, interaksi antara guru dan siswa, serta respon siswa terhadap penggunaan media pembelajaran interaktif. Penelitian ini dilaksanakan di MI Insan Cendekia, Lubai Ulu. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada adanya penggunaan media pembelajaran interaktif dalam proses pembelajaran. Waktu penelitian dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2025-2026. Sedangkan subjek penelitian yakni guru kelas 5 MI Insan Cendekia Lubai Ulu, siswa kelas 5 MI Insan Cendekia Lubai Ulu, dan pihak sekolah yang berkaitan. Dan sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Kalau data primer diperoleh langsung dari hasil observasi dan wawancara dengan guru serta siswa kelas 5 mengenai penggunaan media pembelajaran interaktif dan keaktifan belajar siswa. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen sekolah, arsip, foto, kegiatan pembelajaran, daftar hadis siswa, serta berbagai referensi yang berkaitan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data ada observasi, wawancara, dokumentasi. Dan instrumen penelitian mencakup pedoman observasi, pedoman wawancara, dokumentasi, catatan lapangan. Sedangkan teknik analisis data ada reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Mungkin itu Ibu yang bisa saya sampaikan terkait dengan proposal penelitian saya. Baik, terima kasih Bu Yayang ya. Penggunaan media pembelajaran interaktif dalam meningkatkan keaktifan belajar siswa. Pada penelitian Ibu, ini siswa dikatakan aktif ketika apa, Bu? Ketika mereka lagi proses pembelajaran dan dalam proses pembelajaran itu menggunakan media pembelajaran. Karena kan tempat penelitian saya ini masih termasuk kayak pinggiran kota seperti itu, Bu. Dan belum ada yang semacam bantuan dari pemerintah seperti smartboard ataupun infocus kayak gitu. Jadi masih kebanyakan guru di sini menggunakan metode tradisional atau ceramah. Jadi ketika guru melakukan dengan media pembelajaran yang ada, memanfaatkan infocus ataupun laptop, itu siswa antusias untuk bertanya ataupun memperhatikan. Oh ya, oke, baik. Berarti aktifnya itu ketika menggunakan media. Kalau aktif bertanya bagaimana? Iya, Ibu. Kalau aktif bertanya bagaimana? Aktif bertanya ketika mereka dikasih waktu untuk bertanya, mereka berani untuk mengangkat tangan dalam bertanya. Oke. Kalau atau mereka ketika melihat ada diskusi kelompoknya nggak nanti? Ada, Ibu.
Nah, kalau aktif dalam berdiskusi kelompok bagaimana? Termasuk juga dalam penilaian keaktifan tidak? Termasuk Ibu, karena dari dari media yang digunakan mereka disuruh untuk berdiskusi, jadi mereka punya antusias. Nah, maka Bu Yayang PR-nya adalah harus menjelaskan atau memperjelas indikator keaktifan belajar itu seperti apa. Apakah mulai dari proses menyimak materinya, menggunakan medianya, ketika diskusi, ketika bertanya. Nah, itu harus jelas di penelitian ini indikatornya. Kemudian pastikan juga penelitiannya ini tidak bias data. Karena Bu Yayang hanya 1 orang, muridnya berapa? 25 Ibu. Apa mungkin bisa meneliti semuanya 25? Lalu kalau siswa yang diam saja, apakah itu kategorinya terus jadi tidak aktif? Terus dia tidak pandai? Kan belum tentu. Ya, maka nanti harus make sure bahwa instrumen yang digunakan itu harus lengkap, tidak hanya satu saja observasi, tetapi mungkin bisa nanti dari dokumentasi direkam. Ketika nanti Bu Yayang ke kelompok 1, ternyata kelompok 5 ada yang aktif. Tidak sempat Bu Yayang lihat. Nah, kelewat deh datanya. Karena Bu Yayang baru di kelompok 1. Maka nanti dokumentasi itu penting dan biasanya direkam. Jadi kita bisa mengamati rekaman itu untuk mengecek. Tidak hanya dari observasi mata ketika berlangsungnya pembelajaran. Karena muridnya 26, gurunya cuma 1, apa ya bisa meneliti semuanya. Atau paling tidak membutuhkan observer. Selain lembar observasi, ada observernya berapa, begitu. Nah, kemudian juga ada dokumentasi. Jadi di situ nanti ada lembar observasi, bisa jadi mungkin juga lembar wawancara kalau perlu. Jadi datanya nanti triangulasi, tidak hanya pakai satu data tok observasi. Sebab kalau observasi saya kok tidak yakin penelitiannya hasilnya valid begitu ya. Begitu nih Bu Yayang ya. Wah, ini nampaknya nge-lag ya Bu Yayang ya. Oke, Bapak Ibu, aduh, ini nge-lag ya. Oke, silahkan. Gimana ya ini ya, di close dulu kali ya. Ini sudah close ya ini ya. Oke, mungkin cukup ya Bapak Ibu, atau masih ada satu lagi? Kita beri aplaus untuk Bu Yayang ya. Nah, jaringannya Bu Yayang sempat nge-lag ini tadi. Silahkan di stop share dulu Bu Yayang, kalau sudah ya oke. Oke. Ada lagi yang mau presentasi atau sudah selesai? Siapa ini? Bu Wulan? Bu Wulan mau presentasi? Masih mute ini Bu. Iya Ibu. Pakai Microsoft Whiteboard, Bu Wulan. Bisa. Oh malah. Oke, satu lagi nggih, Bu Wulan peserta terakhir nggih Bapak Ibu. Yang lainnya nanti silahkan yang belum presentasi disiapkan pada tuweb 4 kita ya, tuweb terakhir. Ini apakah terlihat Ibu? Oke, sudah terlihat. Saya screenshot dulu nggih Bu Wulan nggih. Ya baik Ibu. Terima kasih Bu Wulan.
Baiklah, untuk judul proposal penelitian saya yaitu upaya meningkatkan hasil belajar siswa kelas 4 pada materi bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya melalui media benda konkret SDN 22 Lawang Kidul. Adapun bab 1 pendahuluan yaitu keadaan seseorang yang harus disiapkan agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di masa depan. Orang yang berpendidikan adalah orang yang mengerti secara sadar dan bertanggung jawab terhadap apa dan bagaimana perbuatannya sendiri. Menurut Sumantri dan Yatima tahun 2021. Yang digunakan pada sekolah dasar di tempat saya mengajar yaitu kurikulum Merdeka yang mulai diberlakukan di sekolah dasar bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan cerdas sehingga dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Hal ini hanya dapat tercapai apabila proses pembelajaran yang berlangsung mampu mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki siswa dan siswa terlibat langsung dalam pembelajaran. Di samping itu, kurikulum Merdeka memberi kemudahan kepada guru dalam menyajikan pengalaman belajar sesuai dengan prinsip belajar sepanjang hidup yang mengacu pada 4 pilar pendidikan universal, yaitu belajar untuk mengetahui, learning to know, belajar dengan melakukan, learning to do, belajar untuk hidup dalam kebersamaan, learning to live together, dan belajar untuk menjadi diri sendiri, learning to be. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memerlukan peningkatan mutu pendidikan. Dari segi ilmu pengetahuan dan teknologi, peran ini sangat bermanfaat. Ilmu pengetahuan alam salah satu sebagai cabang ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk peradaban manusia yang mempunyai peranan penting karena menjadi landasan bagi kajian mata pelajaran lain. Pelajaran IPA dapat diserap baik oleh siswa, maka seorang guru perlu menerapkan model dan metode pembelajaran yang dipandang tepat untuk mengatasi masalah pembelajaran di sekolah. Guru dapat mengajarkan konsep awal kepada siswa seperti berlatih mengerjakan soal untuk lebih memahami konsep-konsep yang ada dan mampu mencapai hasil yang diharapkan sebagai strategi pembelajaran yang tepat. Proses pembelajaran yang melibatkan pengalaman langsung atau benda konkret yang dapat menghasilkan retensi memori yang lebih tinggi dibandingkan dengan pembelajaran verbal dan atau visual saja. Kenyataannya masih banyak ditemui proses pembelajaran yang kurang berkualitas, tidak efisien, dan kurang mempunyai daya tarik, bahkan cenderung membosankan sehingga hasil belajar siswa yang dicapai tidak optimal. Berdasarkan uraian yang dipaparkan di atas, mengacu untuk mengkaji penerapan media pembelajaran benda konkret pada tingkat SD. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini menjadi fokus perbaikan adalah bagaimana upaya meningkatkan hasil belajar siswa kelas 4 pada materi bagian-bagian tumbuhan dan fungsi melalui media benda konkret. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa kelas 4 pada materi bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya melalui media benda konkret. Manfaat penelitian, adapun manfaat bagi guru, manfaat bagi siswa, manfaat bagi sekolah, dan manfaat bagi peneliti itu sendiri. Dilanjutkan bab 2, tinjauan pustaka, landasan teorinya, pengertian belajar. Pengertian belajar menurut Serang tahun 2012 merupakan suatu aktivitas yang melibatkan pemerolehan dan pemodifikasian pengetahuan, keterampilan strategi, keyakinan, perbuatan, dan tingkah laku. Tingkah laku yang dimaksud adalah yang dapat diukur dan diamati. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan adanya perubahan tingkah laku karena adanya suatu pengalaman yang baru secara keseluruhan berupa perubahan keterampilan, kebiasaan, sikap, pengetahuan, pemahaman, dan dalam bentuk interaksi individu dengan lingkungan. Yang kedua, hasil belajar. Hasil belajar adalah kemampuan siswa yang diperoleh setelah kegiatan belajar menurut Nugraha tahun 2020.
Hasil belajar adalah kompetensi atau kemampuan tertentu yang dicapai oleh siswa setelah mengikuti proses belajar mengajar dan meliputi keterampilan kognitif, afektif, maupun psikomotor menurut bulan dari tahun 2021. Dari beberapa pendapat tersebut, hasil belajar adalah hasil dari proses belajar mengajar baik kognitif, afektif, maupun psikomotor dengan penilaian yang berpedoman sesuai kurikulum pembelajaran dari lembaga pendidikan. Yang ketiga, media benda konkret. Pengertian dari media benda konkret adalah media pembelajaran yang berasal dari benda-benda nyata yang mudah dikenali oleh siswa. Media ini digunakan oleh guru dan siswa karena media tersebut sering dijumpai pada lingkungan sekitarnya. Dalam hal ini, guru dan lingkungan sekolah merupakan media, secara lebih khusus media dalam proses kegiatan belajar, cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual dan verbal. Kemudian jenis-jenis media benda konkret. Media konkret dibagi menjadi dua jenis, yaitu media objek sebenarnya dan media objek pengganti. Media objek sebenarnya dibagi menjadi dua lagi, yaitu media objek alami dan media objek buatan. Media objek alami dibagi menjadi dua, yaitu objek alami yang hidup dan objek alami yang tidak hidup menurut Mulyati tahun 2016. Adapun keuntungan dan kelemahan media benda konkret. Kelebihannya menurut Kurniasi tahun 2021, media konkret membantu siswa memahami konsep dengan lebih mudah karena melibatkan hal pengalaman langsung dan interaksi aktif dengan objek pembelajaran. Hal ini sangat mendukung karena dapat pengalaman secara langsung sehingga membantu dan memperkuat daya ingat serta kemampuan menjelaskan konsep secara mandiri. Dapat memberikan kesempatan semaksimal mungkin pada siswa untuk mempelajari sesuatu ataupun melaksanakan tugas-tugas dalam situasi nyata. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengalami sendiri situasi yang sesungguhnya dan melatih keterampilan mereka dengan menggunakan sebanyak mungkin alat indera. Penggunaan dianggap tepat diterapkan karena penggunaan media konkret telah disesuaikan dengan fase perkembangan kognitif siswa SD yang masih dalam tahap operasi konkret atau nyata. Kelemahannya yaitu biaya yang diperlukan untuk mengadakan berbagai media konkret kadang-kadang tidak sedikit, apalagi ditambah dengan kemungkinan kerusakan dalam penggunaannya. Adapun pembelajaran IPA di SD, tujuan pembelajaran dan hakikat IPA bahwa IPA dapat dipandang sebagai produk proses dan sikap, maka pembelajaran IPA di SD harus memuat 3 dimensi IPA tersebut. Model pembelajaran IPA yang sesuai untuk anak usia sekolah dasar adalah model pembelajaran yang menyesuaikan situasi belajar siswa dengan kehidupan nyata di masyarakat. Siswa diberi kesempatan untuk menggunakan alat-alat dan media belajar yang ada di lingkungan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan belajar IPA juga dirancang sebanyak mungkin memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya. Dengan bertanya kepada siswa untuk berlatih mengemukakan gagasan dan respon terhadap permasalahan yang dihadapinya, sehingga dapat mengembangkan pengetahuan IPA. Di samping bertanya, siswa juga diberi kesempatan untuk menjelaskan suatu masalah berdasarkan pemikirannya. Yang kelima, materi bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Seperti menjelaskan di mana tumbuhan merupakan anggota dari kingdom Plantae, salah satu tumbuhan yang tidak dimiliki makhluk hidup lain. Di makhluk hidup lain adalah kemampuannya dalam menciptakan makanan sendiri. Tumbuhan merupakan organisme multiseluler pada tataran kerajaan Plantae yang mampu melakukan fotosintesis untuk membuat makanannya sendiri. Berikut penjelasan tentang bagian tubuh tumbuhan seperti akar, batang, daun, bunga,
Daftar referensinya mana Ibu? Sebentar Ibu, ini ini. Adapun kerangka pemikiran pada kondisi sebentar Ibu, ininya agak kondisi kerangka pemikiran pada kondisi awal pembelajaran IPA kelas 4 SDN 22 Lawang Kidul dengan materi struktur daun dan fungsinya dapat diuraikan bahwa proses pembelajaran masih kurang maksimal dengan guru dalam memberikan materi, tidak disertai alat peraga yang mendukung. Peneliti menerapkan penggunaan alat peraga konkret tumbuhan yang diambil oleh siswa sendiri dari kebun sekolah. Tumbuhan penelitian dianggap sebagai alat peraga yang tepat untuk siswa dalam meningkatkan pemahaman terhadap konsep tumbuhan, sehingga dengan penggunaan tumbuhan sebagai alat peraga siswa bahwa mendapatkan pengalaman langsung dengan melihat benda konkret namun tidak membuang waktu karena diambil dari kebun sekolah. Berdasarkan uraian di atas, adapun alur kerangka berpikir pada penelitian ini, di mana kondisi awal pembelajaran berpusat pada guru. Pembelajaran bersifat konvensional, murid bosan dan sulit terhadap pembelajaran hubungan antara struktur daun tumbuhan dengan fungsinya. Sehingga harus mendapatkan hasil belajar siswa tentang hubungan antara struktur daun dan daun tumbuhan dengan fungsinya rendah. Tindakan yang dilakukan penggunaan alat peraga benda konkret yang diambil dari lingkungan dengan menggunakan dua siklus, yaitu siklus 1 dan siklus pertama dan siklus kedua. Kondisi akhir dengan menggunakan tumbuhan sebagai alat peraga benda konkret dari lingkungan diduga pemahaman tentang konsep struktur tumbuhan dengan fungsinya lebih jelas dan hasil belajar siswa meningkat. Adapun pendekatan penelitian pada mata pelajaran IPA dilakukan penelitian sebanyak 20 siswa kelas 4 SDN 22 Lawang Kidul dengan menggunakan dua siklus, yaitu siklus pertama dan siklus kedua dengan menggunakan metode penelitian tindakan kelas dengan mengumpulkan data kuantitatif, menggunakan survei aktivitas kelas dan data kualitatif dengan menggunakan tes pilihan ganda yang bertujuan untuk menilai tingkat kemampuan kognitif siswa. Adapun jenis penelitian, metode yang dilakukan tadi itu metode PTK dengan dua siklus, dengan langkah-langkah mengidentifikasi, merencanakan, mengumpulkan data, dan menginterpretasikan hasil penelitian serta melakukan refleksi pada kegiatan belajar, lalu melakukan tindak lanjut sesuai temuan yang ditemukan. Berikut dari siklus gambar PTK, yaitu dilakukan perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Begitu juga dengan siklus kedua. Perencanaan menentukan kelas subjek penelitian, menyiapkan rencana pembelajaran, menentukan fokus observasi dan aspek-aspek yang diamati, menentukan jenis data, menentukan pelaku observasi, alat bantu observasi, pedoman observasi, dan pelaksanaan observasi, menyusun instrumen penelitian, menetapkan kriteria keberhasilan, pelaksanaannya, langkah-langkah pembelajaran yang dikembangkan, menyiapkan alat peraga gambar, siswa diminta mengidentifikasi media gambar yang terpasang di papan tulis, siswa mendengarkan penjelasan guru tentang materi bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya, siswa dan guru membuat kesimpulan. Adapun pengamatan yang dilakukan, yang pertama guru mengamati pada setiap kegiatan yang dilakukan siswa, dimulai dari permasalahan yang muncul pada awal pembelajaran hingga akhir. Kemudian yang kedua, teman sejawat mengamati jalannya pembelajaran. Adakah permasalahan yang dihadapi siswa pada bagian-bagian mana mereka mengalami kesulitan. Yang ketiga, teman sejawat mengamati jalannya proses pembelajaran pada individu-individu yang mampu dan tidak mampu menyelesaikan masalahnya. Refleksi yang pertama secara kolaboratif, guru menganalisis hasil pengamatan, selanjutnya membuat suatu refleksi, membuat kesimpulan sementara terhadap pelaksanaan siklus 1, mendiskusikan hasil analisis berdasarkan hasil indikator pengamatan, membuat
suatu perbaikan tindakan atau rancangan revisi berdasarkan hasil analisis pencapaian indikator. Untuk siklus kedua itu hampir sama dengan siklus ketiga pelaksanaannya. Dan untuk teknik pengumpulannya ada 2 teknik yang dilakukan untuk mengumpulkan data, yaitu data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif yang digunakan untuk menghitung rata-rata nilai atau persentase keberhasilan siswa belajar sebagai evaluasi yang telah dilakukan dengan dianalisis secara deskriptif. Sedangkan data kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan aktivitas proses belajar siswa dengan observasi dan pengamatan. Teknik analisisnya dengan nilai akhir jumlah skor dari jawaban yang benar, jumlah dibagi dengan jumlah skor maksimal dikali dengan 100. Adapun skala dan kriteria penilaiannya, KKTP yaitu sama dengan 70. Rentan nilai dari 91 sampai 100 dikriteriakan sangat baik dengan keterangan telah mencapai tujuan pembelajaran yang sangat memuaskan. 81 sampai dengan 90 kriterianya baik, pencapaiannya pembelajaran dengan baik. 70 sampai 80 dikriteriakan cukup, sudah tuntas telah mencapai kriteria minimum tujuan pembelajaran. Kurang dari 70 belum mencapai KKTP, wajib remedial karena belum mencapai kriteria minimum tujuan pembelajaran. Berdasarkan tabel 1, skala dan kriteria KKTP, yaitu siswa yang mendapatkan nilai akhir kurang dari 70 atau di bawah 70 memiliki kriteria belum mencapai KKTP. Maka diperlukan tindak lanjut seperti remedial karena belum tercapai tujuan pembelajaran tersebut atau belum tuntas. Untuk siswa yang mendapat nilai akhir dengan rentang nilai 70 sampai dengan 100 memiliki kriteria dari yang cukup hingga kriteria yang sangat baik untuk mencapai penilaian dari proses pembelajaran atau dianggap sudah tuntas. Terima kasih, Bu. Itulah presentasi dari saya. Baik, Bu Wulan, ditampilkan dulu ya, jangan di-close dulu. Ini nampaknya masih draft juga ya Ibu ya, belum. Iya Ibu, belum. Iya, dirapikan lagi Bu. Ini kriteria untuk ini PTK ya? Iya, PTK Ibu. Oke, coba dulu, coba dari awal. Meningkatkan hasil belajar apa ya? Ini IPA berarti ya? Iya, IPA Ibu. Tentang materinya bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya Ibu. Oke, untuk judul itu tidak perlu ada nama materinya. Nanti kalau ada nama materinya panjang sekali. Jadi cukup judul itu nanti materi itu nanti diletakkannya di lampiran di bagian perangkat bahan ajar. Gitu ya, atau di bagian berarti isinya saja ya Ibu. Betul, jadi itu langsung saja upaya meningkatkan hasil belajar IPA pada siswa kelas 4 atau upaya meningkatkan hasil belajar IPA melalui media benda konkret pada siswa kelas 4 SD Negeri Lawang Kidul. Gitu nggih. Nah, jadi ini nanti judulnya diperbaiki dulu. Iya, baik. Perlu ada materi. Oke. Kemudian di bab 2-nya Ibu nanti harus ada pembelajaran IPA-nya ya, pembelajaran IPA di sekolah dasar seperti apa. Kemudian hasil belajar ini sudah ada. Definisi operasionalnya IPA-nya ada Ibu. Oh, ada nggih. Nanti ditambahkan ya, ini masih sedikit sekali referensinya. Iya, baik Ibu. Gitu nggih. Terus coba kerangka pikir Ibu. Apa Ibu? Kerangka pikir. Bawahnya. Nggih. Kerangka pikirnya ini bagus ya, sudah ada kondisi awal, tindakan, dan kondisi akhir. Nah,
Yang belum lengkap adalah di bagian tindakan. Di situ kan ini bukan alat peraga, tapi kayaknya tadi judulnya media benda konkret ya. Oh iya, baik Ibu. Ya, nanti untuk media benda konkret itu ditambahkan apa saja contohnya. Nah, harus ada di sini di bagian tindakan. Iya. Oke, kemudian nanti untuk bab 3-nya juga dilengkapi. Pakainya model PTK-nya model apa? Model Chemist McTaggart, model Elliot, model apa? Nah, itu kan ada ya walaupun PTK. Nanti ditambahkan, kemudian ini masih belum ada model PTK yang digunakan. Terus nanti untuk instrumen juga dilengkapi ya. Baik Ibu. Untuk lampirannya nanti di tuap keempat harus sudah lengkap ya Bapak Ibu. Kalau misalkan Bapak Ibu nanti menggunakan PTK berarti paling tidak harus ada perangkat pembelajarannya dan tes siklusnya, tes siklus 1 dan 2-nya. Gitu nggih? Baik Ibu, terima kasih atas saran dan arahannya Ibu. Sama-sama. Semoga bermanfaat ya. Ya. Ya, mungkin cukup ya untuk Bapak Ibu buat kita. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu atau sudah selesai bisa di stop share dulu ya? Ada yang ditanyakan atau sudah cukup? Bu Gita nanti mohon bantuannya ya Bu Gita ya, rekamannya nggih. Ibu boleh mau bertanya Ibu, untuk bab 4-nya isinya apa ya Ibu? Kalau proposal hanya bab 1, 2, 3. Bu. Sampai 7 saja ya Ibu? Ya, baik. Terima kasih Ibu. Tapi lampirannya harus dilengkapi ya. Lampirannya Iya, berarti harus ada gitu. perangkat pembelajarannya yang kaitannya dengan bagian tumbuhan tadi. Kemudian harus ada tes hasil belajarnya. Untuk proposal berapa maksimal dokumennya Bu? Tidak ada maksimalnya, tidak ada minimalnya. Tidak ada ya? Lengkap. Ya, baik Ibu. Terima kasih. Banyak kalau tidak sesuai judul juga tidak perlu. Jadi kesesuaiannya nanti Bu Ibu lihat nanti ya. Tidak terfokus pada jumlah halaman penilaiannya, gitu ya. Oke, cukup. Oke, cukup ya. Ibu-ibu mohon maaf ini saya off cam begitu nih karena kondisi kendala sinyal ini kebetulan wifi-nya itu di sini agak kurang ini nggih, tidak karena ini di rumah yang berbeda begitu. Oke. Saya akhiri untuk pertemuan kali ini ya. Kita nanti masih ada satu tuap dilengkapi semuanya. Dan Bapak Ibu jangan lupa mengerjakan tugas-tugas tagihan tugas. Jangan sampai lewat due date-nya. Kalau sudah lewat itu sudah tidak bisa karena di sistem sudah ini ya apa namanya restrict begitu ya. Restrict itu ya kalau sudah melebihi due date ya sudah berarti tidak bisa sudah terlewati. Gitu. Maka nanti diperhatikan tanggal tenggat waktunya itu harus diperhatikan Bapak Ibu, nggih. Jangan sampai terulang lagi. Kemudian untuk kehadiran tuap sudah bisa diakses belum ya Bapak Ibu? Di e-learning? Yang hari ini udah Bu. Tapi kalau yang kemarin-kemarin gimana ya Bu? Itu kita 2 kelewat absennya. Nah itu sudah tidak bisa ini Bu, ya nggak apa-apa. Nanti Oh ya nggak apa-apa. yang penting kan ada ininya ya, ada rekamannya atau di situ nanti Ibu kan bisa melihat siapa saja yang hadir. Oh iya, baik Bu, terima kasih. Tapi yang mulai sekarang di sistem harus lengkap ya. Untuk kehadiran tuap 3 silahkan sudah diisi bisa nggih? Iya udah bisa. Baik. Ya, terima kasih untuk kehadiran dan kerjasamanya pertemuan kali ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Gita nanti jangan lupa ya rekamannya ya. Oh iya Bu. Bu Siska ini silakan. Izin bertanya ini langsung di stop apa gimana Bu? Ya langsung di stop aja. Oh step ya. Stop terus live biasa tuh Bu Siska? Iya. Ya terus nanti nanti ada di obrolan Bu. Oh nanti ada di obrolan akunnya Bu Gita ya? Iya di obrolan Teams ini.